Pernahkah kalian merasa ada yang kurang dari pelajaran sejarah di sekolah? Seolah-olah kita hanya belajar tentang kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan. Tapi, bagaimana jika ada sisi lain dari sejarah Indonesia yang sengaja disembunyikan? Sisi yang jauh lebih misterius, lebih hebat, dan bahkan lebih kelam dari yang pernah kita bayangkan. Di buku sejarah, penjajahan sering digambarkan seolah bangsa Barat datang hanya untuk berdagang. Kenyataannya, mereka datang untuk merampas. Rempah-rempah kita diangkut paksa, rakyat dijadikan budak di tanah sendiri melalui kerja rodi, dan budaya asli perlahan-lahan dihapus dengan dalih membawa peradaban. Penjajahan itu bukan cuma soal tanah, tapi juga soal pikiran. Mereka ingin kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Inilah mengapa sebagian sejarah sengaja disensor, agar generasi baru tumbuh tanpa menyadari betapa hebatnya nenek moyang mereka. Sejarah adalah alat untuk mengontrol cara kita berpikir. Kalau kamu tahu kebenaran tentang masa lalu bangsamu, kamu tidak akan mudah dibohongi oleh masa kini. Mari kita mulai petualangan kita mengungkap rahasia yang terkubur. Kita akan menyelam ke kedalaman Samudra Hindia, kembali ke masa Perang Dunia II. Siapa sangka, di tengah hiruk-pikuk perang global, kepulauan kita menjadi pangkalan rahasia bagi salah satu kekuatan militer paling ditakuti saat itu, U-boat Nazi Jerman. Ya, kalian tidak salah dengar. Puluhan kapal selam U-boat Jerman pernah berlabuh di Padang, Surabaya, dan Jakarta. Mereka bukan sekadar mampir. Mereka adalah bagian dari aliansi militer dengan Jepang untuk melawan kekuatan sekutu di Asia Tenggara. Para pelaut Jerman dengan seragam khasnya berjalan di dermaga-dermaga Indonesia, berinteraksi dengan penduduk lokal, dan mengisi ulang pasokan torpedo mereka. Bayangkan seorang komandan kapal selam Jerman berdiri di dek kapalnya di Teluk Jakarta, memandang cakrawala. Misinya adalah menenggelamkan kapal dagang dan militer musuh, memutus jalur logistik sekutu. Indonesia, dengan lokasinya yang strategis, menjadi mata rantai penting dalam operasi rahasia ini. Kelompok U-boat ini bahkan punya julukan khusus, Grup Monsun atau Grup Muson. Mereka adalah hantu lautan yang beroperasi ribuan mil dari tanah airnya. Sayangnya, kisah unik aliansi tak terduga ini jarang sekali kita temukan di buku pelajaran. Mungkin karena dianggap terlalu rumit, atau mungkin karena tidak sesuai dengan narasi sederhana tentang pahlawan dan penjahat. Tapi sejarah tidak pernah hitam putih. Fakta ini menunjukkan betapa kompleksnya posisi Indonesia dalam panggung dunia, bahkan sebelum kita merdeka. Sekarang, mari kita beralih dari deru mesin perang ke sebuah momen yang jauh lebih sakral. Momen yang melahirkan simbol pemersatu bangsa kita, Sang Saka Merah Putih. Kita semua tahu bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tapi, dari mana kainnya berasal di tengah situasi perang yang serba sulit? Ceritanya jauh lebih sederhana dan menyentuh daripada yang kita duga. Ibu Fatmawati, dengan tekad yang membara, harus mencari kain merah dan putih di tengah keterbatasan. Beliau tidak pergi ke toko kain mewah. Kain merah yang menjadi simbol keberanian itu ternyata didapat dari seorang penjual soto. Ya, seorang pedagang kaki lima yang tanpa sadar memberikan bahan untuk simbol kebanggaan sebuah bangsa. Lalu bagaimana dengan kain putihnya? Kain yang melambangkan kesucian itu ternyata adalah kain spray dari lemari Ibu Fatmawati sendiri. Selembar kain alas tidur yang diubah menjadi bagian dari sejarah abadi. Di bawah temaram lampu, dengan tangan terampil dan hati yang penuh harap, Ibu Fatmawati menyatukan dua lembar kain sederhana itu menjadi sebuah bendera yang akan dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa semangat perjuangan tidak memerlukan kemewahan. Ia lahir dari kesederhanaan, dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Dari kain penjual soto dan spray di lemari, lahirlah sebuah simbol yang menggetarkan jiwa jutaan rakyat Indonesia hingga hari ini. Sebuah bukti bahwa hal-hal besar seringkali lahir dari pengorbanan-pengorbanan kecil yang tulus. Dari hiruk-pikuk Jakarta di masa revolusi, mari kita mundur jauh ke belakang, ke masa berabad-abad yang lalu. Kita akan mengunjungi sebuah mahakarya yang menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia, Candi Borobudur. Kita mengenalnya sebagai candi Buddha terbesar di dunia, megah dan menakjubkan. Tapi tahukah kalian, Borobudur pernah hilang dari peradaban? Selama ratusan tahun, candi raksasa ini lenyap, seolah ditelan bumi. Setelah masa keemasannya, Borobudur ditinggalkan, dan perlahan-lahan tertimbun oleh abu vulkanik dari letusan dahsyat Gunung Merapi, dan ditumbuhi hutan lebat.
mahakarya arsitektur yang dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun itu menghilang dari ingatan. Legenda lokal hanya menyebut adanya sebuah bukit misterius yang penuh arca, yang dikenal sebagai Bukit Seribu Patung. Hingga pada tahun 1814, di masa pemerintahan kolonial Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles mendengar desas-desus tentang bukit misterius ini. Ia lalu mengutus seorang insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk menyelidikinya. Bayangkan seorang arkeolog Belanda dengan kemeja linen dan topi khasnya menembus hutan lebat Jawa Tengah. Setelah mengerahkan 200 orang untuk menebang pohon dan menyingkirkan semak belukar, apa yang mereka temukan sungguh di luar dugaan. Secara perlahan, dari balik timbunan tanah dan akar pepohonan, muncul relief-relief indah dan stupa-stupa megah. Borobudur yang telah tertidur selama berabad-abad, akhirnya terbangun kembali. Penemuan ini seperti menemukan sebuah kota Atlantis di tengah daratan Jawa. Sebuah peradaban agung yang sempat terlupakan, kini menampakkan kembali kemegahannya. Kisah hilangnya Borobudur adalah pengingat bahwa sejarah bisa terkubur, tapi keagungan sejati tidak akan pernah bisa benar-benar lenyap. Namun, Borobudur bukanlah satu-satunya misteri. Di berbagai pulau di Indonesia, ada banyak peninggalan lain yang lebih misterius. Batu-batu megalitikum raksasa di berbagai daerah, candi-candi yang usianya diduga lebih tua dari Borobudur, dan ukiran-ukiran kuno yang maknanya belum terpecahkan hingga kini. Banyak arkeolog, baik dari dalam maupun luar negeri, percaya bahwa ada peradaban kuno yang jauh lebih maju dan lebih tua dari yang kita ketahui. Sebuah peradaban Nusantara yang hilang. Lalu, kenapa kisah-kisah ini tidak masuk ke dalam buku pelajaran kita? Kenapa penemuan-penemuan yang berpotensi mengubah cara kita memandang sejarah bangsa sendiri, seolah disimpan rapat-rapat? Alasannya, sekali lagi, mungkin adalah kekuasaan. Narasi sejarah yang sudah mapan lebih mudah dikontrol. Mengakui adanya peradaban yang lebih tua dan lebih hebat berarti harus menulis ulang banyak hal. Kapal selam Nazi di perairan kita, bendera pusaka dari kain spray, hingga Borobudur yang pernah hilang di telan zaman. Ini hanyalah 3 dari sekian banyak potongan puzzle sejarah Indonesia yang belum terungkap sepenuhnya. Sejarah bangsa kita jauh lebih kaya, lebih berwarna, dan lebih kompleks dari sekadar teks di buku sekolah. Setiap relief candi, setiap naskah kuno, dan setiap cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun menyimpan petunjuk tentang siapa kita sebenarnya. Bangsa kita bukan bangsa yang baru lahir kemarin sore. Akar kita menghunjam jauh ke dalam peradaban-peradaban besar di masa lalu. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah untuk tidak pernah berhenti bertanya, tidak pernah berhenti mencari. Teruslah gali sisi lain dari sejarah kita, karena dengan memahami masa lalu secara utuh, kita bisa membangun masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencintai sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.